Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ketemu lagi dengan saya Wenda Wayu Kristianto, dosen pengajar mata kuliah perilaku organisasi di kampus STIE PGRI Dewantara Jombang. Ya, baik. Saat ini kita masuk ke sesi selanjutnya teman-teman, di mana di sesi ini kita akan membahas tentang sebuah budaya organisasi. Ya, oke, apa itu budaya organisasi? Ya, oke. Jadi, budaya organisasi itu adalah, mengacu pada sebuah sistem yang dianut, secara bersama-sama oleh, anggota organisasi yang membedakan antara organisasi tersebut dengan organisasi yang lainnya, seperti itu ya. Jadi dalam sebuah organisasi itu teman-teman pasti memiliki budaya organisasi yang berbeda-beda ya, tergantung dari organisasinya, dan itu, membedakan antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain ya. Kurang lebih seperti itu, kemudian, ada pula ini ya, terkait dengan esensi dari budaya organisasi itu ada 7 ini. Yang pertama adalah inovasi dan, pengambilan risiko, kemudian, memperhatikan sampai sesuatu yang detail, kemudian orientasi terkait ini ya, luaran, kemudian orientasi terhadap orang, orientasi terhadap tim, agresivitas serta stabilitas. Ya, jadi itu esensinya dalam, eee, sebuah, budaya organisasi, ya. Nah, itu. Jadi, itu esensinya. Kemudian, ada di sebuah organisasi itu ya, ada yang memiliki budaya organisasi yang kuat, ada juga yang memiliki budaya organisasi yang lemah, ya, seperti itu ya. Jadi, orang yang organisasi yang memiliki budaya organisasi yang kuat itu cenderung, lebih berkembang ya daripada, organisasi ataupun, institusi yang memiliki budaya organisasi yang lemah, seperti itu ya, itu. Jadi, kenapa bisa seperti itu, ya karena kaitannya dengan ini ya teman-teman, antara budaya dengan formalitas ya. Jadi, sebuah, budaya yang kuat itu bisa intinya menggantikan sebuah formalitas ya. Jadi kalau formalitas itu kan kaitannya dengan ini ya, jadi, ada sebuah aturan tertentu yang baku yang memang harus dipatuhi oleh, seluruh, anggota organisasi ya, biasanya bersifat tertulis kayak gitu ya. Nah, sehingga itu menciptakan sebuah prediksi, kemudian, kegiatan yang umum dilakukan sehari-hari dan konsistensi seperti itu ya. Sedangkan, budaya yang kuat itu dapat menggantikan formalitas seperti ini. Sehingga apa artinya, budaya organisasi yang kuat itu akan sama menghasilkan sesuatu yang sama dengan formalitas seperti itu, tapi tanpa sebuah dokumentasi yang tertulis. Jadi, budaya itu lebih dari sekedar ini ya, apa namanya, tertulis, tapi budaya di sini, budaya organisasi di sini adalah sebuah, yang namanya budaya ya tanpa tertulis pun akan dilakukan ya. Nah, seperti itu. Kalau formalitas, ya biasanya harus dilakukan, kalau tidak dilakukan, ya maka mungkin akan mendapatkan punishment ya. Tapi kalau beda dengan budaya ya, kalau budaya itu sudah mengakar kayak gitu ya, sudah mengakar sehingga, eee, secara sadar dengan sendirinya ketika dia berada di organisasi tersebut, ya dia akan melaksanakan budaya organisasi tersebut. Nah itu ya, kekuatan dari, budaya yang kuat tadi ya. Nah, jadi bisa menggantikan dari sebuah formalitas itu tadi. Iya, itu. Nah, kemudian, budaya itu, apa sih perannya di dalam, berorganisasi? Yang pertama adalah budaya itu menciptakan sebuah iklim ya, iklim tentunya iklim, apa namanya, budaya yang kuat ya, budaya yang bagus, budaya yang positif akan menciptakan sebuah iklim, pekerjaan yang positif juga, ya, seperti itu. Kemudian budaya juga akan menghasilkan sebuah, keberlanjutan di organisasi, akan dapat ini ya, menjamin keberlanjutan organisasi tersebut kalau memang budayanya dapat, positif dan dapat dijalankan dengan baik oleh seluruh anggota organisasi. Ya, budaya juga akan mendorong terciptanya sebuah inovasi ya, kemudian budaya merupakan sebuah aset di dalam sebuah organisasi ya. Kenapa aset? Ya karena itu, karena dengan adanya budaya, ya utamanya budaya positif yang kuat itu, akan dapat meningkatkan, eee, kinerja organisasi tersebut ya. Dan, apa namanya, budaya ya itu juga bersifat sebagai kewajiban ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya, bahwa
tanpa tertulis pun ya, maka anggota organisasi itu kalau memang budayanya sudah kuat itu akan melaksanakan apa yang telah membudaya di situ, ya meskipun itu tanpa suatu adanya dokumen tertulis yang bersifat formal ya, seperti itu. Oke. Nah, ini ya. Jadi, bagaimana caranya kita meng-create ya, atau membuat atau menjaga supaya budaya itu berjalan di dalam sebuah organisasi ya. Yang jelas yang pertama kan harus ini ya, harus diterapkan sosialisasi dulu ya, sosialisasi proses ya. Jadi ada proses sosialisasi terkait budaya organisasi terhadap seluruh anggota organisasi tanpa kecuali. Nah, di dalam sosialisasi ini ada 3 tahapan yaitu pre-arrival, encounter, kemudian metamorfosis. Jadi yang pertama mungkin, biasanya itu, apa namanya, masih bersifat asing kayak gitu ya, kemudian baru bisa sedikit mempengaruhi dan akhirnya mengubah ya, mampu mengubah, eee, perilaku anggota organisasi di mana ditunjukkan dengan sebuah, produktivitas yang tinggi, kompeten yang tinggi, serta, turnover yang rendah ya, seperti itu. Ya, itu outcome-nya seperti ini, ya, tuh. Nah, kemudian bagaimana seorang karyawan itu dapat belajar tentang sebuah budaya? Kalau tadi kan bagaimana cara organisasi mensosialisasikan budaya kepada, anggotanya, kalau ini bagaimana anggotanya atau, apa namanya ini, pegawai ya itu bisa mempelajari sebuah budaya di organisasi atau sebuah institusi ya. Nah, yang jelas yang pertama, kita harus tahu apa namanya, filosofi dari, pendiri organisasi, yaitu seperti apa, ya, gitu. Jadi, seperti itu, jadi kita harus tahu, kemudian kita harus mengetahui kriteria seleksinya seperti apa. Nah, ini ya, apa namanya, disampaikan, oleh top manajemen ya, biasanya disosialisasikan oleh top manajemen ya. Nah, seperti itu kemudian akhirnya terciptalah sebuah budaya organisasi ya, sehingga dia tahu, oh seperti ini ya. Jadi yang pertama dan memang yang urgent, jadi kita harus tahu filosofi, apa namanya, filosofi kenapa organisasi ini didirikan, kenapa organisasi ini visi misinya seperti apa, itu harus tahu ya, untuk sehingga kita bisa belajar, bagaimana sebuah, budaya di dalam sebuah organisasi ataupun institusi, ya, intinya seperti itu, ya. Selain dari sosialisasi yang telah disampaikan sebelumnya, ya, seperti itu, ya. Oke, nah, intinya secara global ya intinya apa sih tujuannya dari, apa namanya, sebuah, apa namanya, budaya organisasi, ya jadi intinya, apa namanya, esensinya tadi ya, esensi tadi ya, jadi, inovasi dan pengambilan risiko, kemudian memperhatikan sesuatu yang detail, kemudian berorientasi pada hasil, ya kemudian berorientasi pada orang, berorientasi pada tim, agresivitas serta stabilitas tadi ini dipersepsikan sebagai sebuah budaya organisasi, di mana budaya organisasi ini, bisa ada yang tinggi, ada yang rendah, semacam itu. Di mana ini nanti akan mempengaruhi, performan dari sebuah organisasi dan mempengaruhi, kepuasan dari, anggota organisasinya. Intinya seperti itu, ya. Jadi makanya, apabila ini nanti ininya tinggi, ya, budaya organisasinya itu tinggi, maka performanya pasti akan bagus dan, kepuasan, apa namanya ini, pegawainya itu ataupun anggota organisasinya juga akan tinggi sehingga di situ turnover-nya juga akhirnya akan rendah. Kalau sudah terjadi seperti ini maka organisasi bisa dipastikan akan dapat terus, berkembang dan berkelanjutan, intinya seperti itu, ya. Oke, baik untuk informasi lebih lanjut, bacaan lebih lanjut, teman-teman bisa membaca bukunya Stephen Robin dan Robert Greiter, ya. Oke, terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.